zaman sekarang, Mbak, lebih rugi nyolong ayam, Mbak, daripada nyolong uang, Mbak. Bener nggak, Mbak? Jadi kan bener. 271 triliun ya, tinggal bayar aja, udah diringanin. Nah kalau ayam gimana bayarnya? Paling laku 20.000. Iya, bonyok. Iya, bonyok, udah bonyok. Dapatnya cuma 20.000, cuma dapat ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga semuanya jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap. Dan bintang tamu saya kali ini juga mantap. Ini ada Jin Deva. Waduh, tepuk tangan dulu dong. Jin Deva, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik lah, Pak. Masa kalau gak baik ya gak mungkin ke sekolah. Iya, dan ini seger sekali ya. Ini semangat sekali dari pagi tadi udah ingin sama Pak Nur untuk podcast dan kali ini terlaksana. Oke, perkenalan dulu ya. Ini anak-anak IPM. Lihat seragamnya sudah keren-keren. Cuma ini Dewa dan ini kan biar kelihatan beda gitu kan, karena dia ketuanya. Nah, perkenalan dulu sama ketua IPM. Nama lengkap. Oke, perkenalkan nama saya Devatan Bumi Islami dari kelas 8B. 8B. Iya. Oke, dulu dari SD mana? Dari SD Muhammadiyah 1 Sedati, Pak. Oke, cita-cita? Cita-cita saya terinspirasi dari Pak D saya, itu sebagai Tentara Nasional Indonesia. Oke, luar biasa, dan memang ini bodinya sudah mirip-mirip TNI nih ya. Oke, ini kenalannya dari sini dulu apa ke sana dulu? Dari ketua bidang dulu coba. Oh, ketua bidang dulu. Nah, nama lengkapnya siapa ini? Oke, nama saya Ataullah Zaya Nurmasa, bisa dipanggil Ata. Ya. Saya di sini menjabat sebagai ketua perkaderan. Ketua perkaderan. Iya, Pak. Dulu dari SD mana? Dulu saya dari SD Muhammadiyah 1 Sedati, sama kayak Kak Deva ini. Oh, sama ini ya? Ya, sama, Pak. Oh, iya, pantesan ganteng-ganteng. Wes. Oke, yang ketiga, siapa nama lengkapnya dan dari mana? Nama saya Abian Faiz Azam, biasa dipanggil Abian. Saya dari kelas 7A. Dulu dari SD Muhammadiyah 1 Sedati, sama kayak Kak Deva sama Kak Ata juga. Oh iya tuh. Jadi kita bertiga ini satu sekolah, Pak, dulu SD. Oh, jadi pindah sekolah ini cuma Iya. ya. Oke. Yang paling cantik namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rasel Biza Kurniawan, biasa dipanggil Rasel. Saya menjabat sebagai sekretaris bidang perkaderan. Saya berasal dari SD Muhammadiyah 1 Waru. Woi, tepuk Beda, tangan Pak. dulu. Ini berarti ini kader-kader Muhammadiyah ini ya. Ya, Pak. Oke, ini temanya kita pada hari ini adalah 1 jam lebih dekat dulu ya, supaya kenal-kenalan dulu. Ya. Ini kan video pertama kali. Ya, Pak. Pada waktu kamu sudah menjadi ketua IPM sekarang ini ya. Iya. Oke, berarti pertanyaannya ini serius ini tanya. Pertanyaan serius ini ya? Iya. Wah, ini jawabnya harus serius ini ya. Siap. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Wah, ini ada kerpeannya guys ini guys, karena Pak Nur nggak siap ya. Sebenarnya waktu kamu mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai ketua IPM, persiapanmu apa sih, Dev? Ini, Pak, persiapan saya itu yang pertama pasti saya riset terlebih dahulu apa itu bidang-bidang di IPM. Contohnya ya bidang perkaderan, bidang KDI dan lain-lain. Nah, kebetulan saya kan kelas 7 juga IPM. Jadi saya juga bisa melihat Kak Namira itu berlaku sebagai ketua IPM. Jadi saya belajar. Nah, Pada waktu itu kamu jadi apa? itu sekretaris di bidang KDI. Oke. Lalu yang kedua, Pak, setelah saya riset itu saya minta restu kepada orang tua saya. Jadi saya panggilnya ayah bunda ya. Iya. Bun, ya saya mau dicalonkan sebagai ketua IPM gitu. Bagaimana menurut ayah dan bunda? Ya, Jawabannya ya? ya alhamdulillah. Kalau maksudnya semangat lah untuk jadi calon ketua IPM gitu, Ya, Pak. jawabannya bunda? Ya sama, kurang lebih sama. Oh, jangan-jangan udah kompakan. Di belakang sana. Udah kompakan, Ya, nanti Pak. kalau ditanya anakmu ya, ayah bilang begini. Mungkin begitu. Ya. Mungkin, Pak. Nanti kamu tanyakan aja. Iya, terus. Lalu setelah itu ya pasti saya perbanyak sholat ya, karena seberusaha apapun kita kalau misal nggak sholat ya sama aja, Pak, percuma gitu loh. Iya, perbanyak sholat, istighfar juga. Iya. Nulis istighfar nggak? Perlu lah, Pak. Oh, oke. Jadi kalau dari saya itu lebih baik jarur langit daripada jarur dalam. Luar biasa. Ini luar biasa ini ya.
ini wakil-wakil rakyat juga harus tahu gitu loh ya. Iya. Oh, jalur langit Lebih baik daripada lebih baik. jalur dalam. Oh iya, kalau orang dalam itu biasanya menjerumuskan. Iya, Iya. betul itu, Pak. Terus. Ya, setelah itu persiapan saya ya istilahnya itu belajar organisasi juga dari Iya. ayah saya. Jadi ayah saya kebetulan mantan pembina IPM juga. Jadi saya belajar tentang IPM itu seperti apa sih. Nah, visi apa kedepannya tuh IPM mau diapain. Nah, itu saya belajar dari ayah saya, gitu, Pak. Oke, yang paling kamu ingat saran dari ayahmu apa ini, Pak? Saran dari ayah saya itu gini, akrabin. Jadi kamu tuh harus akrab sama anggota-anggotamu. Jadi akrab terlebih dahulu baru bisa jalan proker-prokernya. Jadi kalau sebuah organisasi kalau kita nggak akrab sama anggota kita sendiri itu nggak mungkin jalan, Pak. Oh, gitu Ada ya. yang misal saya nggak akrab dengan si A. Nah, si A kalau saya buat kesalahan pasti dia akan wah aku gak akrab, jadi akan membesar-besarkan itu. Coba kalau akrab ya, kalau misal saya buat salah kita saling revisi. Nah, seperti itu gunanya untuk kita akrab dengan anggota. Luar Seperti itu, Pak. biasa. Tepuk tangan untuk ayahnya Dewa dan dulu. Oke, Dev, ini kira-kira podcastmu ini dilihat sama ayahmu nah ini? Ya pastilah, Pak, apalagi bunda saya itu pasti lihat karena bunda saya jujur Mugaru lovers. Woi, iki. Ini Jadi setiap hari tuh lihat Mugaru terus itu, Pak. waktu melihat video ujianmu itu gimana? itu saya kayak misal kalau saya nggak nurut gitu, nanti aku panggilin Jin Deva loh gitu, Pak, di video. Tapi seneng ayah sama bundamu? Ya pasti seneng lah, Pak. Jadi kan ayah saya juga bisa lihat anaknya langsung di depan kamera gitu loh. Oh ya, ternyata anak saya bisa Ya. gitu ya. Jago acting juga. Dan actingnya ini bukan main-main ya, bukan untuk memerankan seorang siapa, tapi jadi Jin itu. Aduh. Oke, jadi masukannya ayahmu ini memang benar-benar luar biasa. Iya, Pak. Ini dan masukan bagi Pak Nur juga ini. Ternyata begitu. Oke, pertanyaan yang kedua, Pak. Visi misi Ketua Umum IPM Mugaru 2024-2025. Nah, untuk visi saya pribadi tuh, Pak, saya ingin IPM ini tuh bisa akrab dengan seluruh anggota di sekolah, seluruh warga sekolah. Jadi IPM itu nggak cuma jadi, maksudnya itu jadi apa ya? Istilahnya tuh akrab di lingkungan IPM aja. Jadi kita juga ada aksinya di warga Menyatu. sekolah, menyatu. Wow. Biar kita tuh yo IPM, itu saya nggak mau kayak gitu. Jadi kayak kita dan anak lain tuh sama, gitu. Dan ini langkah-langkahnya apa, Pak, untuk mendekati mereka ini? Ya dengan ini, Pak, saya ajarin ke teman-teman kayak teman-teman bikin proker, berbidang bikin proker, tapi harus melibatkan warga sekolah. Iya. Contohnya dari bidang perkaderan itu mau bidang perkaderan Advo dengan PIP itu collab mau bikin public speaking. Nah, itu pelatihan public speaking. Pelatihan public speaking. Lalu untuk bidang KDI juga membuat yaitu apa ya? Ya, Sebentar. Kalau pelatihan public speaking ini pesertanya siapa ini? Jadi kita akan coba try. Jadi untuk anak-anak IPM Ya. itu pada saat apel itu memberikan motivasi secara bergilir. Nah, gitu. kita kan sambil belajar. Ya. Nah, kalau kita udah dapat ilmunya, baru kita coba ajari teman-teman yang lain. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa ini. Terus lanjutkan. Lalu lagi. untuk bidang KDI Iya. itu collab dengan Takmir. Nah, saya dengan Mas Herin tuh kepikiran ya proker saya tadi itu untuk apa ya istilahnya menyambungkan antara organisasi di sekolah ini dengan warga sekolah, yaitu kita bagi-bagi takjil. Itu kan biasanya bagi-bagi takjil itu dengan anak IPM dan Takmir aja ya, Pak ya. Iya. Tapi saya coba dengan ambil anak-anak selain IPM dan Takmir. Jadi anak-anak yang lain tuh bisa merasakan, oh gini toh jadinya IPM, oh gini toh jadi Takmir. Seperti itu, Pak. Oh, luar biasa. Ini visioner loh ini. Dewa dan ini, Dewa dan kamu jangan lulus dulu ya. Mungkin 10 tahun dulu di sini. Karena visioner ini ya, Nah, ini pertanyaan berikutnya ini, siapa ini yang membuat pertanyaan ini? Saran Kak Dewa dan untuk bidang perkaderan ke depannya. Bidang perkaderan ini ya? Ya, Nah, berkaderan. sekarang kamu madep sini, kasih nasihat. Nah, kasih nasihat. Ya, Tata. Kata untuk saran saya Ini yang benar-benar luar biasa. kedepannya tuh
kita di bidang perkaderan ya khususnya itu jadi bidang perkaderan itu bisa lebih akrab lagi dengan bidang-bidang yang lain ya, dengan bidang-bidang lain dan anggotanya sendiri gitu. Jadi kan Kak Ata kan juga sebagai ketua bidang perkaderan, jadi pasti bisa ya merangkul teman-teman yang lain seperti itu Pak. Jadi aku pengen bidang perkaderan selanjutnya itu lebih solid lagi. Oke, luar biasa. Tuh dengar tak ya? Ini langsung dari ketua umum loh ini ya. Luar biasa. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya untuk ketuanya semua ini ya. Ini ngapain ini semua ini? Jadi awalnya tuh dari Kak Ata itu buat broker, jadi ngobrol asik. Temanya tuh ngobrol asik dengan ketua IPM. Oh, begitu. Itu, Pak. Terus diganti sama Ya. Pak Nur. Oke, kita akan tetap asik ya. Dia sudah mau, dia sudah oleng dia. Oke. Itu tadi sarannya dari Kak Devadan ya, ketua umum. Sekarang ke Ata. Ke Ata. Iya, mic-nya di oke. Nah, kalau Devadan itu menurutmu ya, dia sebagai ketua IPM itu seperti apa? Kalau menurut saya ya Pak, Kak Deva ini cocok banget jadi ketua IPM soalnya kan dia pinter public speaking ya Pak. Iya, iya, Terus iya. Dia itu juga kepemimpinannya itu pokoknya mimpinnya itu hebat Leadership. gitu. Iya, leadership. Wow, leadership. Iya, leadership. Wah, itu. Jadi beliaunya ini tegas enggak ini? Tegas Pak. Tegas. Jadi kalau misalkan lagi benar-benar waktunya tegas dia bisa tegas, tapi waktunya santai gitu dia bisa asik. Oh, ya berarti ini pemimpin idaman loh ini ta. Luar biasa. Pada waktu itu kamu ditawari jadi ketua IPM enggak? Ata. Oh iya, saya sempat menyalonkan ketua IPM. Terus kenapa kok nggak terlihat di pencalonan itu? Terlihat Pak. Oh, ini juga Ya, calon iya, ketuanya? Pak. Iya. calon formatur. Oh, iya iya. 9. Ya, selisih sama saya Pak. Iya Pak. iya iya. Jadi kejaran Mas itu. iya, suaranya terbanyak siapa? Saya. Kak Deva, habis itu Ah. baru saya Pak. Iya, selisih berapa? Selisih ya 60-an lah. 60-an. Kak Deva itu 200-an sekian, saya itu 160. Ya 160. Iya. Oh iya. Terus gimana perasaanmu kamu dikalahkan sama Devadan? Ya gak apa-apa sih Pak, emang saya sebenarnya pas menyalonkan ketua IPM itu saya juga kayak mikir kayaknya saya belum siap nih, soalnya saya public speakingnya kan masih kurang, terus saya masih belum bisa leadership gitu loh. Jadi kayaknya Deva ini cocok nih, kan saya juga deket kan sama Deva, juga tahu sifat-sifatnya, cocok ini jadi ketua IPM. Oh iya iya. Saat apa sih dia marah itu, saat apa? Pernah nggak sih marah-marah gitu? Kalau ke aku sih jarang dia Pak. Oh iya. Tapi nggak tahu ke yang lainnya ini. Ini cerita Ayo, Abian. cerita lanjut. Gimana? Ya sebenarnya gak marah sih Pak, cuman kapan itu pernah kayak tegas gitu, terus aku kayak agak takut gitu Pak. Iya. Padahal biasanya tuh setiap ketemu tuh kayak mainan bercanda terus, tapi ternyata Mas Dewa itu juga bisa serius Pak. Oh. Kalau Iya. waktunya serius tuh serius. Iya, kalau Pak Nur malah ini melihat mukanya Devadan ini muka pemarah tambah. Apalagi kalau jadi jantor itu. Yep. Ya pas tadi jantan itu Pak, Iya. suaranya. Tapi keren loh Dek. Ini ketua IPM-nya ini sekaligus dantonnya Mugaru. Betul Pak. Dantonnya Pasgada. Ketua kelas juga. Waduh. Ada pasal tingkat ya pasal. Oke. Sel, kamu pernah dimarahi sama Devadan enggak, kan? Atau pernah dinasihati? Kalau saya sih nggak pernah sih Pak, soalnya kayak biasa aja, kayak saya tuh nurut gitu Pak. Oh, Nggak nurut. kayak Mas Atta sama sama Abian ini Iya, agak iya. kurang nurut, jadinya sering diomelin. Oh, ini agak gitu. bandel. Iya, ini bandel nih Pak. Jadinya saya kan nurut, jadinya saya tuh nggak pernah dinasehati, nggak pernah dimarahin, nggak pernah diomelin gitu Pak. Oke. Pak, kalau yang ini tadi, yang agak bandel-bandel ini tadi kan dinasihati ya. Kalau yang nurut-nurut itu gimana? Menurutmu perlu dinasihati atau enggak? Untuk yang nurut ya Pak ya. Iya, untuk Itu yang nurut. tetap saya nasihati. Iya. Nasihati di sini tuh bukan saya marah-marahin, enggak. Jadi kayak nasihati untuk dirangkul teman-temannya. Jadi yang gak nurut ini ya diomongin gitu. Akhirnya saya tuh marah bukan gara-gara proker nggak jalan, itu saya nggak marah Pak. Tapi saya marah itu satu, itu telat pada saat rapat. Iya. Nah itu saya lumayan marah karena apa ya? Tanggung jawabnya hilang gitu.
Saya nggak peduli dengan proker-proker kalian, yang penting tanggung jawabnya itu ada. Nah itu saya bikin marah itu di situ Pak. Oh iya. Jadi itu memang benar-benar diterapkan itu. Iya Pak. Misalnya undangannya jam 8, jam 8 Iya. itu udah harus di situ. Iya Pak. On time gitu ya. Oh. Jadi kalau ada yang telat itu saya telepon nih, saya kejar, saya spam itu. Iya. Ayo cepetan saya spam. Oh ternyata emang dia ada kesibukan, ya udah nggak apa-apa. Kalau izin emang ada kesibukan ya udah dimaafkan. Tapi kalau emang sengaja buat terlambat, nah ini harus saya nasihati tuh. Oke, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya. Ini sudah ditanyakan tadi ya, tanggapan orang tua Kak Deva saat terpilih. Oh, saat terpilih. Oh. Tadi itu kan mencalonkan, dinasihati. Nah, sekarang sudah terpilih. Apa tanggapannya? Ya orang bunda saya juga awalnya tuh nggak percaya Pak. Heeh. Ya nggak percaya, ngomong, Bun saya jadi ketua IPM. Hah? Iya dah. Nggak percaya. Orang kayak kamu ini jadi ketua IPM. Bunda saya nggak percaya Pak. Iya dah. Saya lihat bunda saya cari. Oh iya beneran, alhamdulillah. Jadi bunda saya tuh emang pada saat subuhnya ya Pak ya. Iya, Subuhnya iya. itu emang berdoa buat saya jadi ketua IPM gitu. Emang sebelumnya udah berharap kayak ya semoga kamu jadi ketua IPM gitu. Jadi kayak Oke. alhamdulillah gitu. Oke. Power of doa ibu. Iya, memang ibunya mungkin pas Dewa dan tidur malam itu juga bangun beliaunya ini mendoakan. Iya benar Pak. Iya benar ya? Iya. Loh. Bunda saya gitu. Jadi kayak saya lomba atau saya mau dapat lomba ya, contoh lomba paskib itu. Iya. Itu bunda saya juga bangun pagi. Gitu sih, kalau bangun pagi buat sholat tahajud, buat doain saya. Oke. Demi pagi-pagi buat doain saya itu. Nah, ini baru kita tahu loh ya. Baru kita tahu di Wadan ketika di lapangan itu memang seperti panglima begitu kan. Itu tidak terlepas dari doa ibunya, dan doa ibu itu manjur sekali. Iya Pak. Luar biasa. Saya kan lomba puisi itu ya Pak ya. Iya. Wah ini kalah ini. Ke bunda saya kan telepon bunda. Lomba paskib ya. Itu Iya. saya telepon bunda, Bun. Ini kayaknya aku kalah. Nggak mungkin pasti menang. Gitu. Oh. Beneran menang Pak. Iya. Beneran menang. Saya udah pesimis kayak, wah kalah ini Bun kayak Bun. Nggak menang. Beneran menang Pak. Bunda saya bilang menang pasti menang gitu loh. Oh, mungkin dia ini japri ke malaikat. Iya. Jalur malaikat. Iya udah. Oke, kalau tadi kan ini ya, apa namanya, kamu dapat nasihat dari ayahmu. Iya. Karena ayahmu ini kan juga pembina IPM. Nah, ngomong-ngomong, pembina IPM di mana? Di itu Pak, di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, Semamda Surabaya. Oh, Semamda Surabaya. Oke, kalau ibumu Ya apa? di mana? SMA-nya. Kerjanya di mana? Oh, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, tapi selalu mensupport. Iya, dulu kerja karena saya kan anak tunggal juga, jadi ya. Oh, anak tunggal? Iya, saya anak tunggal. Jadi ya belain gak kerja demi saya gitu. Oh, luar biasa. Pan, ini sekalian ini ya. Kamu nggak lupa ya, Pan ya. Kalau ayah bundamu melihat tayangan kita ini, kamu bilang apa sama ayah bundamu? Ya, saya cuma bilang terima kasih. Terima Itu kasih. aja, Pak. Terima kasih karena pengorbanannya tuh besar banget, Pak. Iya. Jujur saya besar banget pengorbanannya selama ini, udah didoain, udah dikasih semangat gitu. Gitu, Pak. Oke, luar biasa. Dan Pak Nur juga mengucapkan terima kasih ya, karena dengan Dewa dan masuk di SMP Muhammadiyah 3 Waru, jadi komandan paskib, jadi ketua IPM, ini juga mewarnai dan semangat banget ini ya. Semangat banget. Dia itu belum Pak Nur kasih apa-apa, dia sudah dekati Pak Nur dan Pak, ini bagaimana kalau begini? Ini bagaimana? Ini di Wadan ini. Oke, kalau di Wadan tadi ayahnya ini mengajar di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Kalau Atta, ayahnya di mana kerjanya? Ayah saya kerjanya di Bojonegoro Pak, itu sebagai karyawan gitu Pak, yang pokoknya ngurus-ngurus pertambangan tapi di kantornya gitu. Oh, di kantornya. Pertamina, iya Pak. Oke, kalau bundamu? Bunda saya ibu rumah tangga Pak. Ibu rumah tangga. Oke, begitu melihat kamu jadi pengurus IPM, apa reaksinya ayah atau bundamu? Bundaku itu kayak seneng ngelihat aku pas kelas 6 itu, kayak awalannya kan nggak bisa public speaking. Nah sekarang itu udah mulai bertahap bisanya gitu Pak, kayak udah mulai berkemajuan, terus pokoknya mulai membaik gitu. Oh, mulai membaik. Ini menurut versi bundamu. Tapi kalau versi ayah saya Biasa ya, aja. Biasa aja. Tapi tetap mensupport Pak.
Oke, oke. Terus ini panggilannya siapa sih? Abian. Abian. Kalau ayahmu kerja di mana? Ayah saya kerja jadi karyawan di Koperasi Bank Jatim ya, Pak. Bank Jatim. Iya. Oke. Kalau bundamu? Bunda orang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke. Kamu berapa bersaudara? 2, Pak. Saya Dua. anak kedua. Anak kedua. Iya. Kalau kakakmu kelas? Kakak udah kerja Oh, sudah kerja? sama kayak ayah juga. Oh. Satu kantor, Pak. Oh, satu kantor. Iya, Pak. Orang dalam. Enggak dong, Pak. Oh, enggak ya. Oke. Tanggapan ayahmu, tanggapan bundamu ketika kamu udah berpakaian seperti ini ya. Jadi IPM-nya Mugaru gimana? Kalau dari bunda sih seneng pasti, Pak. Apalagi dulu itu pas kelas 6 itu kayak itu gak terlalu aktif, Pak. Oh. Jadi ya kayak biasa aja. Terus pas masuk SMP ini udah mulai aktif tuh, jadi bunda kayak kaget gitu. Ini anak kok aktif gitu. Anak kuret. Iya. Iya. Terus pas tahu jadi IPM juga seneng banget pasti, Pak. Senengnya itu dari ekspresinya atau memang pernah bilang ke kamu, ibu seneng banget? Ya dari ekspresinya tuh udah kelihatan seneng, Pak. Udah kelihatan seneng. Iya. Tapi nggak diucapkan. Diucapin, Pak. Jadi pas saya bilang itu, Mas saya terpilih jadi ketua. Ini mau mengkode. Waduh. Enggak sih, Pak. Ya, Mbak saya bilang keterima jadi IPM itu seneng, terus juga wah bangga nih mah gitu. Oh. Kalau ayahmu gimana? Bilang bangga nggak? Biasa aja sih, Pak. Biasa aja. Kayak ya dikasih selamat gitu. Oh, dikasih selamat? Iya. Itu masih mendingan. Kalau Pak Nur dulu itu kan begini, ayahnya Pak Nur itu, Pak saya ini dapat nilai bagus. Oh, ya udah itu aja. Oh, gitu aja. Oh doang gitu, Pak. Iya. Tapi kemana-mana itu selalu disebut-sebut namanya itu. Ya, kalau sebagai laki-laki itu mungkin agak ini ya, agak gengsi gitu ya. Iya. Kalau ibu kan lebih terbuka kan begitu. Rachel, wes. Ayahnya Iya, kerja Pak. di mana? Papa saya kerja di Untak Surabaya, Pak. Untak, dosen. Dosen sama karyawan juga, Pak. Oh, dosen sama karyawan. Iya. Kalau bundanya? Bunda saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kamu lebih dekat ke ayah atau ke bunda? Saya dekat kedua-duanya sih, Pak. Ke bunda sama papa itu juga dekat. Oh, gitu. Kalau pas dekat sama bunda pas lagi apa? Dekat sama Curhat. iya, lagi cerita-cerita gitu. Terus kalau ke papa itu biasanya Lagi minta uang. iya sih, Pak, kadang, Oh, iya, Pak. bener. Terus kadang kalau ke papa itu paling kayak mau minta izin apa gitu, ngapain gitu. Oh, jadi keputusannya di tangan papamu. Iya, jadi habis dari bunda izin, terus bunda bilang ya udah izin papa sana gitu, terus izin papa, terus kalau di ACC ya udah, Pak, alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak. Apa? Kalau enggak di ACC juga enggak. Kalau nggak di ACC, Iya. kalau nggak di ACC sih saya agak kecewa sih, Pak. Iya, tapi enggak berangkat kan? Iya, nggak berangkat, Pak. Iya, ini bagus loh ini. Birokrasinya luar biasa ini ya. Jadi dari mamanya ke ayahnya. Ini Terus luar habis biasa. itu kalau habis di ACC baru minta uang jajannya ke papa lagi gitu. Oh, kasir juga berarti ya. Oke, gimana tanggapan ayahmu atau mamamu ketika kamu sudah menjadi IPM? Pas aku pertama kali ngasih tahu itu ke bunda ya, karena papa kan pulangnya sore banget, gak sore banget sih tapi sore. Nah. Jadi aku datang duluan ke rumah, itu terus aku bilang ke bunda kayak, bunda aku keterima IPM gitu. Terus bunda kayak gini, oh alhamdulillah gitu aja sih, Pak. Terus habis itu Ini kok datar banget. Menurut ceritanya ini kok datar. Ya alhamdulillah. enggak, maksudnya tuh alhamdulillah tapi sambil kayak masya Allah gitu kan, terus sambil kayak senyum-senyum pipine. gitu. Oh, kamu itu gemes sih. Sambil kayak ekspresinya tuh bahagia gitu loh, Pak, seneng anaknya bisa keterima terus bisa aktif di SMP ini juga kan, Pak. Oke. Dan ini apa namanya ya? Kalau Pak Nur melihat yang seperti ini, IPM yang seperti ini, Pak Nur itu merasa bahagia. Karena apa? Karena bisa menghidupkan suasana di SMP Muhammadiyah iya, Tigawaru. Pak. Dan ini banyak membantu, guys. Ya, jadi Deva dan teman-temannya ini selalu mengawasi anak-anak yang apa namanya, apel pagi. Iya, apel gitu kan? pagi, ada jaga apel. Nah, itu. Apa yang kamu rasakan? Kamu takut nggak sih nyatet kakak kelas itu?
Sebenarnya kalau saya nyatet sih belum pernah ya Oh, Pak. belum pernah. Belum pernah Pak. Oh. Sebenarnya tapi saya udah jaga di saya udah pernah jaga di belakang. Tapi nggak Cuman- pernah nyadet wedi. Iya Pak. Jujur saya agak takut karena emang itu kan banyak yang ngobrol Pak, Iya. banyak dari depan ke belakang gitu kan Pak. Nah takutnya tuh saya kalau nyatet yang di belakang yang saya lihat, terus Iya. habis itu yang di belakang protes, itu yang di depan itu juga rame dari tadi nggak dicatat gitu-gitu. Jadi saya sebenarnya tuh waktu lihat ada kakak kelas atau yang seangkatan itu lagi ngobrol gitu kan, itu itu saya perhatiin dulu kayak ini tuh ngobrolnya lama nggak sih gitu, atau cuman sekedar waktu kayak dikasih pertanyaan sama yang pembina apelnya gitu, itu kayak kan pertanyaan gitu kan Pak gitu. Terus habis itu nanti itu kayak yang nonton itu juga diskusi gitu loh sama temennya. Jadi kalau misal ngobrol waktu gurunya lagi ngasih pertanyaan itu saya biarin Pak. Soalnya emang mereka kayaknya lagi diskusi kayak jawabannya ini ya gitu Pak. Oh iya. Jadi kelihatannya kan cuma berdiri di belakang, Iya, Pak. terus pegang kertas gitu kelihatannya. Tetapi itu adalah latihan. Dan itu pengalaman itu tidak akan pernah dirasakan ketika tidak menjadi IPM. Iya Pak. Ternyata betul, Pak. pertimbangannya seperti itu tadi loh ya. Ya, misalnya ini sekilas saja atau memang mau ngobrol atau gimana seperti itu sampai sejauh itu Iya, gitu harus ya. dipertimbangkan lagi gitu Pak. Oke. Kalau di Padan gimana? Di Padan ini kan kelas 8. Nah, ini menghadapi kakak kelas yang kelas 9. Ini Iya. seperti apa ini? Kalau nyatet ya Pak ya, itu Iya. saya peringati 3 kali. Kamu berani, Pan? Berani Pak. Oh. Jadi kenapa kok saya berani ya? Itu tadi hormat kepada gurunya. Saya nggak peduli kamu kelas 9 atau kelas 8 atau kelas 7, itu guru kamu sendiri. Oh. Hormati gitu. Iya. Jadi gitu. Jadi saya peringati sampai 3 kali. Kalau nggak tetap ngeyel, tetap ngomong, saya catat. Oh. Nanti kalau dia protes, loh kok saya dicatat? Saya kan sudah peringati. Nah. Nggak bisa ngomong dia. Iki Nggak bisa tegas iki. ngomong. Tegas ini. Nggak bisa ngomong dia. Oh ya udah, baik kalau udah dipanggil Pak Nur gitu nama-namanya kalau saya nyatet, Iya. ya udah udah nggak bisa protes mereka. Karena emang saya udah peringati. Ayo wis diem mereka catat tuh ya, kayak gitu wis. Mereka diem Mbak udah. Iya. Iya. Iya, dan tidak semua orang itu punya keberanian untuk melakukan hal-hal yang benar. Iya. Padahal ini kan sudah ada aturannya, kalau misalnya ada orang yang ngomong itu harus didengarkan, Iya. kan begitu kan. Tapi tidak semuanya. Iya. Dan ini juga mungkin juga dirasakan sama pemimpin-pemimpin negara ini juga, Pak. Ya. Mungkin sudah ada aturannya, tapi yang berani mengeksekusi itu berapa? Itu nggak banyak gitu loh. Misalnya ada yang korupsi 271 triliun misalnya. Wow. Ini kalau nggak ada orang seperti di Padan ini, ya, yang berani seperti itu nggak akan bisa ditangkap gitu. 271 triliun itu kalau untuk makan siang gratis itu sudah lebih itu Iya ya. Pak, betul Pak. Bener ya Pak? Iya. Jadi kalau misal zaman sekarang Pak, Nah. lebih rugi nyolong ayam Pak daripada nyolong uang Pak. Bener nggak Pak? Iya, Jadi kan bener. 271 triliun ya, Nah. tinggal bayar aja udah diringanin. Nah kalau ayam gimana bayarnya? Paling laku 20.000. Iya, bonyok. Iya bonyok, udah bonyok. Dapatnya cuma 20.000, cuma dapat ayam. Kalau 271 triliun kan tinggal 1 triliun bayar hakim, Nah. selesai, udah tinggal diringanin. Uang-uangnya tinggal dipakai, selesai itu. Ini seharusnya ini nggak jadi ketua IPM sebenarnya ini. Ini jadi menteri, ya, atau jadi hakim, gitu kan ya? Iya, kasihan, Pan, Pak. ini sekarang, ini mumpung ini apa namanya? Dekat. Misalnya kamu jadi hakim atau orang yang memang harus apa namanya itu menghadapi masalah itu, menyelesaikan masalah itu misalnya. Orang yang korupsi 271 triliun, itu kamu apakan, Pak? Ya kalau dari aslinya Pak, kalau dari syariat Islam itu mencuri itu Pak, itu bisa tangannya dipenggal Pak. Iya. Nah itu kalau kita ikut dari syariat Islam, dia udah gak punya tangan Pak. Iya mungkin, iya karena udah lebih dari Iya. cukup itu. Udah gak punya tangan, dimiskinkan pula gitu loh. Kok zaman sekarang kan ya memang bukan beda zaman ya Pak ya. Iya. Jadi harusnya dimiskinkan gitu loh. Jadi cuma masa tahanan 6,5 tahun Pak, kalah sekolah SMP SMA Pak. Ya Allah, Iya. saya lihat gak salah tadi 6,5 tahun.
Iya, itu Astagfirullah. kayak orang pergi merantau Iya, ya, merantau terus pulang-pulang, uangnya masih banyak. Itu. Van, kamu berani kamu misalnya kamu jadi hakim atau jadi pihak-pihak terkait yang harus menangani itu, kamu berani mengadili seperti itu? Ya berani Pak, karena emang ya itu salahmu gitu loh. Oh. Jadi harus kalau misal dia udah korupsi, kalau kamu udah berani bersalah, ya tanggung akibatnya, gitu loh Pak. Kalau misal kita curi gitu, curi ayam lah contohnya, ya kalau udah curi ayam, ya tanggung akibatnya, pasti dibonyoin. Iya. Nah kalau orang-orang besar curi uang, nggak dibonyoin Pak. Iya karena uangnya itu buat bayar bodyguardnya itu, Bayar itu. untuk melindungi dia kan begitu. Nah itu. Luar biasa ini. Ini cocoknya ini gak jadi ketua IPM ini. Dan Pak Nur doakan Van, nanti suatu saat nanti kamu misalnya menjadi hakim, menjadi polisi, menjadi tentara itu ya. Kamu selalu menegakkan kebenaran Iya Pak. dimanapun, gitu ya. Jangan takut, gitu kan? Saya juga agak kasihan gitu loh Pak, sama kan Sama siapa? ada orang kayak nenek-nenek, saya lihat di berita dulu Pak, nenek-nenek yang curi ya itu dihukum gitu loh. Lah orang-orang yang apa itu kan udah nenek apa udah rapuh udah gitu. Iya. Lah masa generasi kan yang korupsi itu kan kayak masih seger, masih muda. Iya. Masih muda udah korupsi itu Pak. Kayak wah, gimana nih generasi selanjutnya? Ini ada itu, yang Pak. salah ini. Ada yang salah. Dia Dan harus diperbaiki. mosok nunggu devadan dari pejabat Iya. dulu kan begitu kan? Itu harus diperbaiki Pak gitu loh. Kasihan kedepannya itu gimana? Kalau apa udah ada program generasi emas, nah itu harus diwujudin dari itu gitu loh. Ya, orang-orang muda itu harus dititir terus Pak. Jadi kayak apa? Kenapa kok saya kurang setuju dengan hukuman itu? Ya nggak bisa buat contoh dengan anak-anak muda. Anak-anak muda mikir, oh aku lebih baik korupsi daripada Nyolong ayam. colong ayam. Ya kan dia mikir pinter Pak. Zaman sekarang kan mikir pinter. Ya Iya. udah yang penting korupsi. Nah itu Pak yang bikin nanti generasi selanjutnya tuh takutnya bobrok kayak itu Pak. Iya. Dan Harusnya ini Pak Nur selat sedikit ya. Jadi misalnya Van ya, misalnya ini kan gajinya orang UMR ya, itu kan 4.800.000 misalnya, itu kan cukup untuk sebulan. Lah kalau 271 triliun itu masya Allah itu kan sama saja dia itu mengambil haknya orang-orang iya. berapa orang gitu loh. Mungkin satu negara ini diambil semua sama dia kan begitu. Iya, orang-orang rugi, negara juga rugi. Nah. Nah itu Pak. Masa rugi negara loh Pak. Itu hukumannya masya Allah ringan banget Pak. Saya sebel kok ringan banget gitu loh. Apa? Greget sendiri. Iya, Pak Nur nanti terprovokasi Iya. jangan kata-kata. Soalnya Pak Nur kalau begini, tata. Iya Pak. Kamu melihat sosok Devadan ini ya, kalau misalnya di pemerintahan misalnya, ini kan IPM kan berlatih di sini. Nanti kan udah lulus, dia itu cocoknya kalau di pemerintahan, dia itu jadi apa? Jadi presiden. Presiden? Iya Pak. Kenapa? Pemikirannya itu kreatif Pak. Terus ya kayak gitu tegas Pak. Jadi ya kayak pemerintah yang sekarang itu loh. Ya, Gak kayak yang sekarang. Oh. Mas Deva ini. punya pemikiran Iya. yang lain. Dia sudah merasakan keanehan-keanehan gitu ya. Mencurinya segitu kok dihukum segitu. Sedangkan yang nyolong ayam itu banyak kan begitu. Iya luar biasa. Jadi presiden ya. Iya Pak. Kalau menurutmu, Sabian? Abian apa Sabian? Abian, Pak. Wabian. Kalau menurutmu dia jadi apa? Kalau saya sih jadi presiden juga cocok, Pak. Kayak gimana ya, Pak? Kayak menteri-menteri sekarang, Pak. Oh ya gimana? Ya masa kan ya gitu, Pak. Bingung aku. Ya Pintar ya pemikiran. pintar, pemikirannya pintar terus Nah, tegas juga. Itu, iya. Pak. Dia seandainya jadi presiden atau wakil presiden itu kan, dia disuruh pidato tegas loh dia. Tegas, Pak. Tegas Pasti. Ya? Nah. SD menang. Dan memang seharusnya itu presiden dan wakil presiden itu tegas gitu loh. Iya, Kawan- Pak, betul. kawan ngomong itu pinter gitu loh. Pintar. Ketika disebutkan Presiden Republik Indonesia Devadan Bumi Islami, Wis. alumni Mugaru, ya jelas lah alumni IPM ya. Iya, Pak. Kan begitu kan? Ketua IPM. Iya sudah digodok di IPM ya. Gitu. Sel, menurutmu gimana? Dari presiden kalau menurutmu gimana? Devadan cocoknya jadi apa? Kok saya ya Pak cocoknya sama sih Pak, jadi presiden ini cocok banget Pak. Kayak ngatur maaf Pak, kursi
emosinya ini Pak. Iya. Hati-hati. Ini memang penuh jebakan di sini tuh. Terus. Dari awal saya fortasi itu kan yang jaga kan Mas Deva sih Pak di 7A itu. Terus Mas Deva itu kayak bisa banget ngatur kelas kita gitu. Kayak yang kan ada kayak penampilan gitu sih Pak waktu fortasi. Nah itu Mas Deva ini yang ngatur-ngatur ini Pak apa? Formasinya gitu. Jadi benar-benar semuanya itu yang ngatur tuh Mas Dewa Pak. Iya, terus kalau ada yang rame, "Hei ayo" gitu, Pak. Terus habis itu waktu kayak lagi ngobrol-ngobrol sama kakak kelasnya ini tuh ada ngomong kayak, "Iya loh padahal Deva itu kalau IPM lagi ngapain gitu kayak biasa aja, tapi nggak tahu kenapa kok pas sama kalian itu jadi kayak lebih ceria, semangat gitu loh, Pak." Jadi kayak benar-benar kayak semangat banget buat IPM gitu. Oke, itu luar biasa. Presiden. Kalau Pak Nur setuju, presiden juga. Iya kan Pak, Iya. cocok banget Pak. Tapi ngomong-ngomong, Pan, kamu itu punya bakat leadership ini ya, kepemimpinan ini. Ini sebenarnya itu dari mana? Siapa yang ngasih tahu kamu itu siapa? Kalau untuk ngasih tahu Pak, itu ada dua sih Pak pengalaman saya. Satu Iya. itu dari ayah, Iya. ya selaku ya emang ayah itu kan contoh sekarang ya Pak itu sebagai ketua kalau ada acara ketua pelaksana di Somda Cup. Nah itu jadi saya kan ikut ayah saya kan Pak, jadi ayah saya emang gitu. Ayah saya bilang kalau pas jadi pembina IPM ya, itu kalau IPM-nya salah, itu ayah saya bener-bener marah Pak. Karena apa ya? Dipegang tanggung jawabnya itu Pak. Nah itu saya belajar di situ. Jadi ayah saya ke sekolah itu semua anak IPM bener-bener kerja Pak. Jadi nggak ada yang lemes-lemesan. Kalau dilihat ayah saya langsung, semangat Pak udah Pak. Udah, nah aku tuh disemangat. Nah itu, jadi saya ambil contoh. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya juga dari SD itu ada organisasi di Musat itu juga ada organisasi kayak semacam IPM gitu Pak. Jadi itu ada LDKS-nya juga. Jadi saya juga belajar. Oh ini tuh leadership itu. Nah itu. Jadi sebelum LDKS itu saya juga diajari sama ayah saya gitu. Tentang leadership. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ini kan bukan podcast pertama dan terakhir. Iya. Nanti kita kan berlanjut lagi kan. Iya. Tapi hostnya bukan Pak Nur. Ini kan Pak Nur kan hanya mengawali saja kan begitu. Betul Pak. Harapan orang tuamu kan, itu kamu nanti itu jadi apa? Pernah nggak mengucapkan itu? Ya tentara itu Pak. Tentara? Iya, ayah saya itu udah persiapin, jadi kayak saya di lesin renang, saya diajari ini ya itu gara-gara saya mau jadi Enggak. jadi tentara itu. Jadi kayak kamu tuh harus bener-bener pinter gitu kalau jadi tentara. Jadi kamu tujuannya apa? Ayah pasti bantu gitu Pak. Oke, luar biasa. Kalau ayah atau bundamu ini menginginkan kamu itu jadi apa? Kalau kata bundaku itu jadi ini aja pembisnis Pak. Oh, bisnis. Soalnya keluarga bunda saya itu pembisnis semua rata-rata Pak. Oh iya. Pernah diucapkan kamu nanti harus bisnis ini itu gimana? Enggak sih Pak. Bunda saya cuma bilang pokoknya jadi pembisnis sukses lah, biar bisa banggain bunda sama ayah. Oh, luar biasa. Tentara pebisnis. Abian. Kalau dari saya sih Pak, sebenarnya tuh pas kapan itu kayak lagi ngobrol-ngobrol. Nah itu tuh kayak sama siapa? Sama bunda. Iya. Itu tuh kayak pengen jadi pembisnis gitu. Cuman dari aku tuh pengennya itu kan ngelihat teman-teman tuh kayak pengen jadi tentara. Nah aku tuh jadi kepengen Pak. ya sedikit FOMO sih hitungannya. Saya bingung Pak. Cuman setelah saya cari-cari kan di sosmed gitu tentang tentara-tentara, wah ternyata keren Pak. Pakai atribut full itu, gagal lagi Pak, keren Pak. Iya. Tapi kamu diinginkan sama bundamu itu jadi pebisnis. Betul. Oke. Tapi nggak dituntut sih Pak. Oh, nggak dituntut. Nggak. Oke. Rasel, ayah itu bundamu menginginkan kamu jadi apa? Kalau bunda itu seringnya tuh bilang, ayo dek kamu jadi pengusaha yang sukses gitu kan. Pengusaha sukses. Iya Pak, soalnya katanya tuh kalau pengusaha lebih enak jadi pengusaha, terus bisa punya karyawan, terus bisa ngatur-atur semuanya gitu loh Pak. Nah tapi saya tuh pengennya tuh jadi dosen gitu Pak. Terinspirasi dari papa saya, pengen jadi dosen, terus jadinya ya. Tapi
Sama sih kayak Abian, aku waktu di Monumen Jalas Veva itu yang TNI AL, Iya. itu tuh saya jadi pengen jadi TNI AL, Pak. Saya kayak waktu lihat yang cewek itu yang jangan-jangan kamu pengen jadi patongnya itu. Yang waktu lihat ada TNI cewek Iya. itu tuh kayak wah keren banget gitu loh Pak. Jadi saya tuh pengen gitu bisa jadi abdi negara buat Indonesia gitu Pak, Oh. biar makin maju. Luar biasa. Jadi ini cita-citanya berbeda-beda, tapi nanti kita tunggu aja. Ya kita tunggu aja. Yang jelas begini Rek, nanti apapun profesimu itu kamu harus membuat nyaman komunitasmu itu, orang-orang sekitarmu itu, dan harus mewarnai untuk kebaikan. Seperti itu aja pesannya Pak Nur ya. Iya Pak. Karena itu emang bener Pak. Ayah saya bilang gini, kamu gak apa-apa mau jadi apa aja, yang penting satu, kamu jadi orang yang Islami. Nah Nah itu kan namamu kan gitu. Ya Islami emang. Jadi kenapa? Bisa jadi menteri.